Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-25. Kita sudah melewatkan minggu ke-23 dan minggu ke-24, tapi kemarin saya berikan satu game dari permainannya Nakamura melawan Hans Niemann, di mana Hans Niemann memenangkan minggu ke-24. Pada minggu ke-25 seperti biasa pada hari Sabtu malam waktu Indonesia digelar babak Swiss kawan, dan berikut inilah hasil-hasil di babak Swiss. 8 pemain yang lolos ke babak knockout yaitu Ian Nepomniachtchi, ada Wesley So, Benjamin Puk, Jose Martinez Alcantara, dan Alexander Bortnik ini sama-sama mengemas 6,5 poin dari 4 kali menang dan 5 kali remis dari keseluruhan 9 game yang dimainkan di babak penyisian atau babak Swiss 9 babak ini kawan. Sedangkan Hikaru Nakamura, Samuel Sevian, Hans Niemann, Alexander Grischuk, Ronald Satvany ataupun juga Vladislav Kovalek, Alexander Simanov ini juga mempunyai poin yang sama dengan 6 poin, tapi hanya 8 pemain yang diambil untuk babak knockout kawan. Jadi ada 3 pemain lainnya yang tidak berhasil lolos, yaitu Alexander Grischuk, Ronald Satvany, dan Vladislav Kovalek. Mungkin head to head mereka ini kawan yang membuat mereka tidak lolos ataupun tie breaks-nya. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan, saya ambil dari permainannya Ian Nepomniachtchi ini berhadapan dengan David Parafian, teman senegara asal Rusia. Langsung kita ke atas papan, dan ini merupakan game ketiga atau pada babak ketiga, di mana tema kali ini cukup menarik bagi kawan-kawan pemula biasanya paling suka bermain dengan gambit. Inilah yang akan kita temui di atas papan nanti kawan, permainan gambit yang dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi dengan permainan King's Gambit pion F4. Tidak ada langkah terbaik lainnya selain tidak menerima gambit semacam ini. Kalau kalian menemui permainan King's Gambit, sebaiknya kalian terima. Itulah pilihan terbaik. Dan pada posisi ini ada 2 pilihan utama, kuda F3, gajah B4. Kalau kuda F3 ini adalah gambit kuda, kalau gajah bergerak ke petak C4 ini adalah gambit gajah. Ian Nepo memilih dengan kuda F3, dan di sini banyak sekali pilihan bagi kalian untuk melanjutkan langkah. Apakah main line atau jalur utamanya adalah pion G5, atau bermain dengan modern defense atau Abbasia defense pion D5, atau Fischer defense dengan pion D6 kawan, atau Cunningham defense gajah E7, scallop defense kuda F6, atau bisa bermain dengan Becker defense pion H6. Inilah yang dipilih oleh David Parafian. Tentu saja pion pusat D4 akan dimainkan oleh putih atau Ian Nepo, jelas dengan bermain gambit. Kompensasi yang didapat adalah kontrol yang cukup solid, terus jalur pengembangan perwira lebih cepat. Di sini diagonal gelap juga terbuka, serang pion F4 di backup dengan pion G5. Sekarang pion G3, tantang putih untuk menantang pertukaran, langsung diterima. Kalian tidak bisa mendorong lagi pion ini kawan untuk ancam kuda. Kuda akan ke petak E5, pion ini jatuh dengan dukungan menteri. Tentu kalaupun kalian dorong, tetap saja tanpa dukungan menteri pun di sini pion akan jatuh. Kalau bermain seperti ini ya pion ini masih bisa diambil oleh menteri kawan. Posisi putih masih lebih baik. Oke, kembali ke langkah aslinya. Hitam menerima tantangan pertukaran pion, dipukul balik oleh pion H, dan putih mempunyai lajur H semi terbuka. Gajah G7, langkah terbaik untuk menjaga bentengnya berada di satu diagonal kawan, berviacento seperti ini. Dijak pengembangan kuda C3. Kuda C6 lanjut David Parafian. Kalian juga bisa bermain dengan pion C6 terlebih dahulu dengan ide kontrol petak-petak ini, ataupun untuk dukungan pionnya nanti di petak D5. Tapi David Parafian memilih dengan kuda C6. Gajah E3 melanjutkan pengembangan. Sekarang pion D6 membuka jalur pengembangan gajah terang, menteri ke petak D2. Itulah tadi kawan fungsi gajah ini di Viacento. Dengan posisi menteri putih berada satu diagonal dengan dukungan kuda, memungkinkan juga melakukan pergerakan pengorbanan dan untuk mendapatkan benteng yang ada di belakang. Tapi sekarang gajah sudah membackup bentengnya, jadi tidak perlu khawatir soal pengorbanan kuda ini. Ambil pion G5. Gajah G4 lanjut David Parafian. Gajah E2. Di sini menteri bergerak naik ke petak D7, persiapan juga untuk melakukan rokade panjang sama halnya yang dipersiapkan oleh Ian Nepo. Ian Nepo langsung rokade panjang, tapi hitam tidak melakukan rokade panjang lagi, mengembangkan kuda G ke E7.
Kalau melakukan pergerakan rokade panjang saat ini tidak bagus kawan. Pion D5 akan dimainkan oleh putih. Kuda ke E5 dan menteri ini akan bergerak ke peta ini untuk memberikan ancaman bagi pion A7. Kalian tidak bisa melakukan baku hantam di sini kawan karena menteri akan ambil pion ini dan tentu saja ancamannya juga serius. Mungkin di sini menteri akan bergeser untuk memberikan ruang bagi pergerakan raja. Memang terlihat kalian memenangkan satu perwira di sini. Anggap saja menteri ini bergeser ke peta E8, saran dari Stockfish. Di sini kawan bisa dilanjut dengan gajah bergerak ke peta B5 untuk mengawasi peta ini, ancaman skakmat. Ya, yang logis pada posisi ini kalian tidak bisa bermain seperti ini karena masih ada pion di sini kawan, bahaya juga. Yang paling logis menurut Stockfish ya langsung sikat gajah ini kawan. Oke, kita kembali ke posisi awal, ke posisi aslinya. Jadi sangat buruk untuk melakukan rokade panjang saat ini. Tadi belum saya sempat jelaskan pada posisi ini tadi kawan. Kalaupun rokade panjang, mungkin kalian melihat dengan langkah seperti ini. Kalaupun menteri bergerak ke sini, kalian bisa memainkan pion yang ada di peta B6 ini. Gajah B5 ini adalah jawaban dari putih kawan. Tentu tetap akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Posisi raja hitam sangat-sangat tidak nyaman nanti dengan melakukan rokade panjang. Kuda G ke E7, sekarang pion D5. Kuda ke I5 menantang pertukaran kuda kawan, langsung diladani oleh Yanepo. Kuda ini dipukul balik menggunakan gajah. Dan tidak melakukan pertukaran gajah terang, Yanepo menantang pertukaran gajah gelap. Di sini kuda bergerak ke peta G6 untuk membackup gajah dan Yanepo tidak melakukan pertukaran gajah terang, memilih dengan gajahnya ke B5, ancam menteri serangan tusuk sate. Masih bisa di backup dengan pion C6 dan di sini gajah ditarik mundur ke peta E2 untuk blokade terhadap ancaman pada bentengnya. Di sini kalian bisa juga memilih langkah pertukaran pion pukul pion terlebih dahulu kawan. Setelah dipukul balik oleh pion B, di sini putih bisa melangkah dengan kuda ke peta D5. Kalaupun sekarang hitam melanjutkan ambil benteng di peta D1 ini, kalian bisa melanjutkan gajah pukul gajah agar peta F6 ini tidak ada yang menjaga dan kalian siap melakukan ancaman skak garbuan terhadap menteri hitam. Tentu saja di sini hitam tidak akan melakukan pukulan terhadap gajah ini kawan. Mungkin di sini hitam akan melakukan rokade panjang. Versi Stockfish adalah rokade panjang. Kalian bisa melanjutkan dengan gajah A6 melakukan skak untuk tempo menghindari ancaman pion ini kawan. Setelah raja bergeser, kalian bisa melanjutkan ambil benteng yang ada di peta H8, dipukul balik oleh benteng. Kalian bisa ambil gajah di sini. Kalau dilanjutkan seperti ini, memang posisi jumlah perwira ini akan sama kawan. Tapi posisi raja hitam sudah tidak nyaman lagi. Putih masih mempunyai gajah plus menteri. Melawan kuda tentu saja mempunyai keuntungan, mempunyai gajah daripada kuda dalam permainan terbuka seperti ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini tidak dengan pion pukul pion, tapi gajah ditarik mundur lagi ke peta E2. Terjadi pertukaran gajah, tidak langsung dipukul balik dengan kuda atau menteri, melainkan pion D pukul pion C6 terlebih dahulu untuk tempo ancam menteri agar dia tidak kehilangan pion. Dipukul balik oleh pion B, barulah diambil balik gajah hitam di peta E2 ini menggunakan menteri. Menggunakan kuda lebih baik kawan. Mungkin pergerakan menteri ini nanti dipersiapkan di diagonal-diagonal ini kawan. Selanjutnya, raja bergeser ke peta F8. Di sini gajah pukul gajah dipukul balik oleh kuda. Menteri hitam F2 mengepin pion, apakah nanti disusul salah satu bentengnya bermain di lajur F. Raja bergerak ke G7 mengkoneksikan kedua bentengnya dan pergerakan raja ini sama halnya sudah melakukan rokade pendek. Kuda manuver ke peta E2, persiapan lompat ke peta-peta ini mungkin kawan dicegah oleh pion C5. Ini merupakan bentuk provokasi dari putih, yaitu agar pion ini didorong menciptakan peta lemah di peta D5 lagi kawan. Kuda kembali ke peta C3, tentu tujuannya adalah peta D5. Menteri hitam E6, kuda D5, benteng A bergeser ke B8 dan pion ini didorong maju. Tadi ada pilihan juga kawan benteng D ke F1. Tapi Yanepo lebih memilih mengamankan diri. Pion B3 dimainkan. Kuda G4 ancam menteri. Menteri naik ke peta F3. Sekarang pion H5 memperkuat posisi kuda. Maaf kawan. Dan benteng D bergeser ke F1. Pion F6.
Menteri bergerak ke D3 untuk membackup pionnya ataupun disusul dengan langkah seperti apa. Kemudian kawan, apakah benteng ini siap naik? Nanti ditumpuk, dibalas dengan langkah benteng naik ke petak B7. Benteng F5, benteng F7, dan benteng H digeser untuk bertumpuk di lajur F. Sekarang benteng hitam bergeser ke lajur E untuk pressure pion yang ada di sini kawan. Selanjutnya, Menteri melepaskan pion bergeser ke C3, Raja naik ke petak G6. Hitam tidak akan berani ambil pion ini kawan. Karena kenapa? Karena selanjutnya adalah benteng akan dikorbankan ataupun dengan kuda pukul terlebih dahulu. Memang ini sedikit lebih kuat kawan daripada benteng nanti dikorbankan untuk diambil oleh kuda hitam. Dan persiapan tentu adalah discover attack. Kalaupun di sini disikat oleh benteng, ya masih bisa dipukul balik oleh benteng kawan. Kalau disikat oleh kuda, ya ancamannya tentu ancaman yang cukup serius. Posisi Raja Hitam sangat terbuka, sudah tidak membuat nyaman lagi dengan permainan seperti ini. Oleh karena itu, hitam tidak berani ambil pion putih, dia melangkah Raja naik ke petak G6. Raja putih bergeser ke tempat yang lebih tertutup B1, dan barulah sekarang Menteri ambil pion E4. Benteng sekarang dikorbankan, dipilih oleh Ian Nepo, tidak memukul pion dengan kuda lagi kawan. Cukup berbeda kawan jika memukulnya menggunakan kuda sekarang. Kalau memukul dengan kuda sekarang, maka Menteri ini bisa bergerak ke petak D4. Tidak melakukan pukul balik kuda putih ini, melakukan pertukaran Menteri. Setelah pertukaran Menteri, maka dilanjut mungkin hitam akan ambil, maksud saya mungkin putih akan ambil benteng yang di sini, dan di sini bisa dilanjut seperti ini kawan. Permainan akan menguntungkan bagi hitam. Coba lihat ini. Dua pion ini siap melenggang promosi, salah satunya pasti bisa promosi. Itulah yang menjadi pembeda jika sekarang ambil pion ini dengan kuda. Ian Nepo melakukan pengorbanan semacam ini dan diambil dengan kuda hitam dan dipukul balik oleh benteng, dipukul balik oleh benteng hitam, dipukul balik oleh Menteri Skak, dan hitam terlihat unggul kualitas perwira dengan jumlah pion keunggulan 1 pion untuk sementara bagi hitam. Raja terpaksa turun ke H7, Menteri F7 Skak, Raja naik ke petak H6, kuda melakukan ancaman garbuan bagi 2 perwira dan memberikan dukungan ancaman skakmat di petak terang ini kawan. Kalau Menteri ini bergerak ke petak-petak ini kawan, tentu maka bentengnya bisa jatuh juga. Anggap saja bergerak ke petak ini, maka ya di sini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini hitam mempunyai kesempatan tempo melakukan skak untuk menyelamatkan perwiranya. Raja naik ke petak B2. Melakukan skak lagi di petak E5, Raja ke A3, dan sudah tidak ada skak lagi. Posisi Menteri aman, benteng bisa digeser, perkuat petak H7. Selanjutnya Ian Nepo melangkah dengan pion G4 menantang pertukaran pion, tidak diambil, pion didorong untuk bisa juga mendapatkan tempo promosi. Kalau diambil bahaya kawan, satu langkah skakmat. Jadi pion ini hanya didorong saja, tidak memberikan ruang kosong bagi kuda manuver. Kuda D7 ancam Menteri. Dan di sini kawan, harusnya petak yang bagus bagi Menteri adalah petak E8. Dan juga dengan melangkah mundur ke petak E8 menantang pertukaran Menteri, juga kontrol petak H5 ini kawan dari ancaman Menteri yang ingin melakukan skak di petak H5. Ya, kemungkinan Menteri akan melakukan skak di sini, Raja mundur, Menteri ambil pion yang ada di petak D6. Terlihat kawan, memang hitam unggul kualitas perwira, tapi benteng ini juga tidak bisa kawan keluar. Kalau ke sini, ya tentu saja ancaman skak garbuan juga. Benteng bisa jatuh, nanti bisa menang malan putih. Dan terlihat permainan akan seimbang pada posisi ini kawan. Tapi juga ngeri-ngeri sedap, hitam mempunyai pion bebas seperti ini kawan, tapi putih masih mempunyai kesempatan melakukan skak-skak yang berulang untuk mencegah pergerakan pion promosi atau mengganggu posisi raja. Permainan dirasa cukup seimbang pada posisi ini, tapi tentu dengan langkah-langkah yang presisi kawan. Tapi bagi kita cukup yang ngeri-ngeri sedap. Bisa saja nanti putih bisa menang, hitam pun bisa menang. Apapun masih bisa terjadi jika kita yang memainkan. Tapi dalam level papan atas, tentu permainan masih cukup seimbang di posisi seperti itu tadi. Tapi di sini hitam melakukan kesalahan fatal kawan, yaitu Menteri bergerak ke petak G7 dan ancaman skakmat 1 langkah sudah tak bisa dihentikan lagi. Pada posisi ini, hitam mempunyai waktu 51 detik. Saya rasa untuk menghitung langkah yang lebih cermat bisa dilakukan oleh Super Grandmaster kawan.
Tapi di sini menteri bergerak ke petak G7. Fokus hitam sudah hilang di atas papan. Memang permainan Ianipo cukup cepat kawan, masih menyisakan 4 menitan. Dan tentu saja menteri bergerak ke petak H5. Di posisi ini hitam kena skakmat. Langkah terbaik tadi ya menteri ke petak E8 ini. Tapi sayangnya hilang fokus, melangkah menteri ke petak G7, 1 langkah skakmat oleh Ianipo di langkah ke-41. Itulah kawan salah satu game dari Ianipo dari 9 game yang dimainkan. Dia bertemu dengan kawan senegara asal Rusia, David Parafian di babak ketiga. Semoga ide-ide dari Ianipo tadi dalam permainan King's Gambit, juga ide-idenya dari David Parafian untuk meredam King's Gambit dalam awal pembukaan sampai middle game tadi bisa memberikan referensi bagi kalian dalam permainan King's Gambit. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.